Seandainya Quran itu kami turunkan ke gunung, gunung akan terpecah, terbelah. Kenapa? Begitu mengagumi Quran yang hebat itu. Tersentuh, gunung saja tersentuh, pecah dia. Karena begitu hebatnya isi Quran, mukjizat Quran itu. Ini perumpamaan bagi orang yang berpikir. Artinya bagi mereka yang menggunakan akal murninya, akal sehatnya, yang menggunakan hati nuraninya. Gunakan akal yang sehat, gunakan hati nurani untuk mengkaji Quran. Mereka pasti akan mengimani Quran itu dan menjadikan Quran sebagai way of life, sebagai petunjuk hidup, tuntunan hidup, pedoman hidup. Ya, tidak ada kitab suci yang selengkap, yang sehebat, yang sedahsyat Al-Quran itu. Tidak ada surat apapun yang lebih mengagumi kecuali surat Al-Quran. Tidak ada perkataan yang lebih hebat dibandingkan perkataan Allah. Makanya gunakanlah hati nurani, gunakanlah akal yang sehat untuk memikirkan, membaca, mengkaji isi Al-Quran. Itu maknanya. Jadi Bapak Ibu, makanya sebuah hadis, ya, ini perlu saya jelaskan sedikit. Dalam sebuah hadis yang sahih, ini tentang ayat ini, ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, orang yang terbaik di antaramu siapa? Orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran kepada orang lain. Belajar Quran seperti apa? Ada beberapa tingkatan belajar Al-Quran itu. Pertama, belajar baca. Yang tak bisa ngaji, belajar ngajilah. Bisalah hendak kita baca Quran. Jangan sampai kita kalau ke Mekah haji umrah, ya, masih menggunakan bahasa Latin, membaca kitab bahasa Latin. Kenapa nih Pak, Bu? Tidak bisa ngaji Ustaz, sayang sekali. Tidak bisa ngaji, belajarlah. Sekarang sudah banyak metode hebat untuk belajar Quran. Saya saja pernah menciptakan metode bernama metode Elfaiyah namanya. Saya penciptanya. Dijamin 4 jam bisa baca Quran. Dulu di sini Pak, tahun berapa saya lupa. Ini Pak Isri masih ingat gak ya? Saya pernah dulu tahun berapa mengislamkan orang di sini Pak. Ada mahasiswa, ya, mahasiswa tidak salah dari UKI, nggak salah deh, mahasiswa, ya, tahun berapa saya lupa itu saya islamkan di sini. Habis itu saya tanya, mau ngaji nggak? Oh mau Ustaz, mau ngaji Ustaz, mau. Saya bilang ke orang tuanya, ibu pulanglah. Ibu itu tinggal di Kartika Utama, ya, Kartika Utama tinggalnya. Ibu pulang ke rumah, saya bilang, anak ibu saya ajar ngaji. Anak ibu belum boleh pulang ke rumah sebelum bisa ngaji, saya bilang. Hah? Berapa lama tuh Ustaz? Maksimal 4 jam, saya bilang. 4 jam anak ibu saya tahan, saya ajar ngaji dia. Nanti pulang udah bisa ngaji, saya bilang. Yang benar Ustaz, insya Allah. Pulanglah ibu. Senang dia, pulang dia. Sang anak ini Pak, saya ajak ke mall Pondok Indah nih Pak. Di mall Pondok Indah, saya masih ingat tuh, di mall, masuk di situ di parkiran Pak. Di parkiran saya ajar ngaji Pak. Alhamdulillah, cuma 2 jam Pak. 2 jam bisa ngaji. Hah? Target saya 4 jam Pak. Ini karena mahasiswa, ya, termasuk cerdas juga dia. 2 jam bisa ngaji. Udah bisa ngaji Pak. Sudah 2 jam, ya kita pulang. Jadi saya bisa ngaji Ustaz. Iya, kamu bisa ngaji. Nangis dia. Alhamdulillah. Kok mudah ya katanya. Kok orang bertahun-tahun bisa ngaji? Nah, ini metode yang saya ciptakan, namanya metode Elfaiyah. Pulang ke rumah Pak, pencet belnya, pencet bel,
Orang tua keluar. Ya, siapa datang nih? Dibuka pintu, datang anaknya dengan saya datang. Kok kamu udah pulang aja? Udah jadi ngaji katanya. Alhamdulillah mah, saya udah bisa ngaji mah katanya. Hah? Yang benar Ustaz? Ibu uji aja lah, uji. Saya ambil Quran di rumah, di mobil saya ambil Quran. Nih Qurannya, coba uji. Suruh baca surah apa aja. Baca apa? Dibeginikannya. Dibeginikan Quran. Baca anak ini, bacanya. Hazihi jahannamulati. Seperti itu. Kan bisa ngaji namanya. Yang penting anak ibu sudah bisa ngaji, walaupun belum tahu panjang pendeknya. Itu proses. Untuk panjang pendek, dengung nggak dengung tuh berproses, saya bilang. Saya mendukung tuh saya ini. Ada program tajwid di sini ya. Hah? Masya Allah. Program ngaji tajwid. Itu hebat itu. Untuk bisa baca cuma 4 jam. Untuk benar bacaan, tajwidnya, dengung nggak dengungnya, panjang pendeknya itu berproses. Perlu kesabaran. Silakan daftarlah ke